Halo teman semua, kali ini saya mencoba kereta api non-argo dengan kasta tertinggi yang sudah pakai rangkaian eksekutif New Generation. Penasaran bagaimana? Tonton terus dan subscribe ya. Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya berada di Stasiun Prokerto mau naik kereta api Bima, kereta api legendaris dengan rangkaian barunya, yaitu kereta eksekutif New Generation. Akhirnya naik kereta New Gen lagi. Beberapa bulan lalu aku naik kereta api eksekutif New Generation di kereta api Argo Lawu. Ngomong-ngomong, kereta api Bima ini udah pakai rangkaian New Generation eksekutif itu dari angkutan Natal tahun baru 2024-2025 teman-teman. Dan barengan dengan Argo Semeru. Terus setelah itu rangkaian eksekutif stainless steel generasi 1 bekasnya Bima itu kalau nggak salah itu dibahkan untuk Pandalungan. Kalau misalnya salah tolong koreksi teman-teman. Ngomong-ngomong, Bima ini di GPK 2025 mulai 1 Februari 2025 kemarin tuh menjadi kereta api non-argo dengan posisi yang paling atas, yaitu nomor 7-8. Ini membuat kereta api Bima ini nomornya tuh ngalahin Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo lain seperti Muria, Sindoro, dan Merbabu teman-teman. Iya, jadi Bima ini menjadi kereta non-argo yang paling unggul di antara semua kereta-kereta lainnya dan disusul Mbak Turangga. Ya karena Argo Semeru sendiri juga naik nomornya jadi KA56, terus Bima menyusul jadi 78. Jadi Bima Mbak Argo Semeru ini saling bertukar rangkaian di stasiun Surabaya Gupeng. Dan for your information, sebagai kereta api unggulan bersama dengan Argo Semeru, Bima ini membawa kereta kelas eksekutif dan kereta tidur kompartemen. Kalau kompartemennya harganya 1 jutaan. Oke, bagaimana keseruan perjalanan saya pada hari ini? Tonton videonya, jangan di skip. Nama Bima itu akronim dari kata biru malam. Ya, biru malam, sesuai namanya pakai kata malam, artinya kereta ini berjalan pada malam hari. Ya iyalah, kalau namanya pakai malam harusnya emang sudah selayaknya berjalan pada malam hari. Jangan kayak Gaya Baru Malam Selatan, namanya pakai malam kok, tapi perjalanan kok siang hari. Gak nyambung itu. Gaya Baru Malam itu emang cocoknya disebut Gaya Baru Morning Selatan, bukan Gaya Baru Malam Selatan. Lah kok berangkatnya kok pagi hari ngono dari Surabaya tuh. Ini aku naik Bima dari Purwokerto ke Surabaya itu cuma 6 jam. Terus kalau Bima itu dari Jakarta Purwokerto kurang lebih 4 jam setengah. Jadi total dari Jakarta Surabaya naik kereta api Bima itu totalnya 10 jam setengah. Kereta api Bima ini bersama dengan Argo Semeru itu membawa kelas kompartemen. Kalau dari Surabaya ke Jakarta, kompartemen itu ada di kereta depan. Tetapi kalau dari Jakarta ke Surabaya, kompartemen itu ada di belakang teman-teman. Tapi kalau kereta kompartemen itu harganya 1,5 juta sampai 2 juta teman-teman. Jiwa miskinku merontak-rontak. Apalah dayaku yang cuma bisa beli kelas eksekutif udah bersyukur. Untuk perjalanan dari Purwokerto ke Surabaya, Bima ini berhenti di beberapa stasiun. Dari Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogya, Solo, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya Gubeng. Kurang lebih perhentiannya itu
Saya sama, seperti kereta api Argo Semeru. Kereta Argo Semeru kayaknya juga sama. Bima mau masuk jalur 3, teman-teman. Dari sana, sorry. Dari sana. Bima dengan nomor KA 8 masuk jalur 3 dari Gambir tujuan Surabaya. (206 1314) SJT. Eksekutif New Gen, teman-teman. Weh, posisi saya saat ini adalah kereta eksekutif nomor 8. Dapat K1 2441 Jakarta Kota. Ini kita dahulukan dulu penumpang yang turun, teman-teman. Wah, penuh, teman-teman.
Oke. Kereta api Bima melayani rute Gambir ke Surabaya Gubeng dengan waktu tempuh 10,5 jam dan melayani kelas eksekutif dan kelas tidur kompartemen dengan menggunakan kereta eksekutif New Generation berkapasitas 50 kursi dan untuk kereta kompartemennya berkapasitas 16 kursi. Dan kereta ini memiliki Trainmark F yang artinya dapat dibawa dengan kecepatan super penuh dengan menggunakan bogi K10 dan berat keretanya adalah 45 ton. Dan untuk harga tiketnya dapat diperiksa sendiri di KAI Akses. Sampai Kroya tepat waktu jam 21.43. Jangan lupa, ini pintunya otomatis ya. Ini buat orang-orang biasanya suka males baca. Ini pintu otomatis. Jadi bukanya pakai tombol. Jadi jangan dipaksa ya teman-teman. Kalau dipaksa nanti bisa rusak. Kalau misalnya rusak, bisa-bisa nanti fasilitas pintu otomatis disunat lagi. Jangan sampai rusak ya. Ini sekali lagi budayakan membaca pintu otomatis, tekan tombol ini. Dan nanti akan tutup sendiri. Nah, itu kan nutup sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya habis buka pintu, pencet, udah biarin aja, nggak usah dipaksa tutup.
dalam tuh rame banget teman-teman. Aku nggak bisa ngevlog, ya udah nggak apa-apa, aku ngebode saya. Lagian juga banyak penumpang tidur. Ini juga kereta malam. Kalau kereta malam memang banyak penumpang tidur teman-teman. Jadi biar nggak ganggu, wajar sih, namanya aja kereta malam. Otomatis perjalanan tuh malam hari. Jangan kayak gaya baru malam. Masuk namanya gaya baru malam, pakai kata malam, tapi kok perjalanannya kok pagi hari, kan nggak nyambung itu. Ini sebentar lagi mau sampai ke Bumen, jam 22.17 tepat waktu. Dan kalau keretanya berhenti, pintu ini akan otomatis buka. Nah, jam 22.17 tepat waktu sesuai jadwal. Kita cuma berhenti 2 menit ya sini. Ini nanti kalau mau jalan, pintu ini akan otomatis nutup ya. Nih kita lihat ya, otomatis nutup sendiri kalau keretanya mau jalan. Nah, set, mantep. Nah ini jadi lebih safety. Kalau dibandingin sama pintu manual, lebih safety ini. Kalau pintu manual ini masih rawan bisa dibuka ketika kereta api berjalan. Nah, for your information, pintu kereta New Generation ini otomatis kan. Jadi dia ini tidak akan bisa dibuka ketika kereta ini sedang berjalan. Kita tiba di stasiun Kutoarjo jam 22.39 lebih tepat waktu. Kita ketemu dengan KA Singosari dari Blitar tujuan Pasar Senen. Kita berhenti kurang lebih 3 menit di stasiun Kutoarjo. Wah, ini Kutoarjo sudah memiliki peron dan kanopi ya, karena sebelumnya tuh nggak ada. Sebelumnya kanopi dan peron tuh cuma di sebelah sana itu. Ini kita ketemu Singosari. Kita di stasiun Kutoarjo, berhenti 3 menit. Ini jalur 1 ke Singosari. Kalau nggak salah nomornya 149. Singosari berangkat. Oh, Bima berangkat. Sudah
Harusnya kan jam 23.25, tapi ini 23.25 tuh baru sampai sinyal. Dan katanya banyak yang turun Jogja. Jogja adalah kunci. Yogyakarta, kita berhenti 5 menit. Bisa barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Kami informasikan untuk pintu keluar stasiun berada di sebelah kanan daya. Saat ini kereta api Bima sudah sampai di stasiun Yogyakarta, terlambat 2 menit. Kemungkinan berhentinya tetap sama 5 menit dan berangkatnya terlambat 2 menit, mungkin 23.32 baru berangkat. Itu artinya masih ada kurang lebih 3 jam lebih, 4 jam kurang untuk sampai Surabaya. Oh, ini mau berangkat kayaknya. Jalur nomor 3 persiapan jalur 3 kereta api menuju Surabaya. Oh, Bengawan. Turangga. Woi. Udah sampai stasiun Solo Balapan, teman-teman. Jam 00 lebih 10 tepat waktu, dan akan berangkat lagi tuh 00 lebih 13. Ini 3 menit tak berhentinya. Ya ampun.
stasiun Madiun. Tepat waktu sesuai jadwal jam 1.15. Nanti akan berangkat lagi jam 1.20. Ini berarti 5 menit ya. Udah nggak sampai 2 jam lagi sampai stasiun Surabaya Gubeng. Sebenarnya kereta api Bima akan sampai stasiun Nganjuk jam 1.55, kemungkinan tepat waktu, dan berangkat jam 1.57. Di dalam tuh dingin sekali, aku nggak kuat. Mau pakai selimut juga males, soalnya aku pas nilep. Tit 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 tit. Wih, oh gak ada peron teman-teman. Oh lah iku peron ya. Oh lah iki kasihan yang di kompartemen sana. Yang di kompartemen situ nggak mau turun Nganjuk gak ada peron. Oh tiba no gak ada peron. Peronnya cuma kuat 8 kereta temen-temen. Iya. Untuk stasiun Kertosono terlambat 3 menit. Harusnya jam 2.11, tapi jam 2.14 baru sampai. Ya apa aku nggak tahu kenapa. Wih, Kertosono udah pakai peron tinggi temen-temen. Dulu tuh enggak loh. Dulu Kertosono tuh wahana terjun soalnya. Serius. Weh sih. Dulu oh iya udah berkanopi juga. Dulu Kertosono ini wahana terjun teman-teman. Jadi kalau turun dari kereta tuh harus lompat, ceplok. Oh tiba udah berkanopi. Wah, pangling aku mbak Kertosono ya. Oh, keren, udah berkanopi. Oh, padahal ini kan terkenal sebagai itu wahana terjun. Oh, udah mau berangkat juga nih. Sampai stasiun Jombang telat 3 menit. Harusnya jam 2.25. Ini loh jam 2.28 baru sampai. Moga aja sampai Surabaya nggak telat. Oh udah mau berangkat. Nggak ada yang naik ketoy. Sampai Mojokerto jam 2.48, telat 3 menit. Wih, telat dikit nggak ngaruh ya. Moga ya sampai Surabaya nggak telat. Wih, telat cuy. Saat ini kereta api Bima sudah sampai di stasiun Mojokerto, terlambat 3 menit. Moga aja sampai Surabaya-nya nggak telat teman-teman. Ya ini terlambat 3 menit ya, harusnya jam 3.45 tapi jam 2.45, tapi jam 2.48 baru sampai. Tinggal satu stasiun lagi, Surabaya Gubeng. Oke, sekarang saatnya saya review fasilitas karena keretanya sudah sepi. Ya. Di sini ada pijakan kaki. Pijakan kaki ini menggunakan model pegas, tapi bisa diatur ketinggiannya.
Kemudian di sini ada colokan listrik tipe global, jadi apapun jenis colokannya itu bisa masuk. Dan kemudian di sini ada colokan tambahan USB. Ini USB tambahan, bisa buat ngecas juga. Kemudian ada handrest yang bisa di tekuk. Ada tombol untuk reclining seat atau pengatur sandaran kursi. Dan kemudian di sini ada meja makan. Oke. Dan di sini ada palu pemecah kaca. Dan di sini ada tirai. Tirainya seperti biasa, modelnya seperti ini. Kalau mau buka tinggal tarik sedikit. Dan yang di bawah rak bagasi ini adalah kalau nggak salah ini sirkulasi udara. Jadi biar seumpama amit-amit AC-nya mati, masih ada sirkulasi udara di sini. Yang unik dari kereta New Generation ini adalah penomoran kursinya bukan menggunakan papan tempel besi ya, tapi berupa lampu. Dan di sini ada tempat untuk menaruh barang. Oh, ada ini juga. Ada tempat pembuangan. Kalau kalian misalnya mau muntah, bisa di sini. Kereta New Generation ini tidak ada meja tataan kecil. Jadi umpama kalian mau naruh botol, bisa di sini, teman. Dan ini aman, ini nggak akan jatuh karena space ini antara kaca jendela dengan sini tuh lebar sekali. Bisa untuk naruh botol ataupun HP mungkin ya. Oh, lampunya sudah mulai nyala. Di kereta New Generation ini masing-masing sisi, baik sisi sana maupun sisi belakang, itu ada 2 TV. Jadi TV pertama itu adalah untuk hiburan, dan TV yang kedua ini untuk informasi baik stasiun perhentian maupun nomor petugas yang bisa dihubungi. Dalam hal ini adalah kondektur, teman-teman. Yang benar-benar keren di New Generation ini adalah PIDS atau Passengers Information Display System yang didesain menyerupai kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC, teman-teman. Jadi tertera tulisan LED PT Kereta Api Indonesia, dan biasanya ini ada nama stasiun perhentiannya serta urutan keretanya dan juga kecepatannya. Tapi kalau di sebelah sini tidak ada kecepatan. Kalau di sana ada tuh, yang depan sana tuh ada. Ini untuk informasi, dan ini ada untuk susunan kursi, yaitu A, B, dan C, D. Dan ini yang gambar pria dengan wanita ini adalah indikasi toiletnya. Jadi kalau umpama antara gambar pria dengan wanita ini tiba-tiba berwarna merah, artinya toilet ini sedang terisi. Tetapi kalau hijau seperti ini, itu artinya toilet itu kosong. Dan kereta ini diproduksi oleh PT Inka Madiun tahun 2024 nomor 41. Dan K1 ini adalah kereta kelas eksekutif, dan 0 ini adalah tanpa alat penggerak. Salah satu yang saya suka dari kereta eksekutif New Generation punya Bima dan Argo Semeru ini adalah warna kursinya, teman-teman. Jadi warna kursinya ini sepertinya bisa dibilang coklat agak ke abu-abuan. Dan ini kalau mau dipikir-pikir nyambung dengan warna interiornya. Berbeda dengan warna kursinya Argo Lawu yang warnanya tuh biru. Dan juga punya anggrek itu kalau nggak salah warnanya marun. Tapi kalau ini warna ini coklat keabu-abuan. Ini menurutku lebih estetik karena cocok sekali dengan warna interiornya. Ini saya mau review lagi toiletnya. Ya, ini toilet pria. Jadi toilet ini dibagi 2, jadi pria dan wanita. Kalau membedakannya itu dari pintu. Kalau dari pintu wanita itu warna pink. Kalau pria ini warnanya biru. Ada keran, ada semprotan pembersih, dan ada kloset duduk apa ini? Penyiram. Ini pegangan supaya tidak jatuh. Ini kok ada cermin. Kalau toilet wanita
kurang lebih sama. Kalau kalian naik kereta eksekutif atau ekonomi new generation, kalian harus hati-hati. Takutnya apa? Takutnya kepentok sama ini. Kalau misalnya kalian itu tingginya di atas 175, bisa-bisa kalian kepentok ini sama ini. Sayangnya di kereta eksekutif new gen ini itu gak ada lampu baca, teman-teman. Jadi di bawah rak bagas itu gak ada lampu baca sama sekali. Tapi emang masuk akal juga kenapa lampu baca tuh dihilangin. Karena namanya orang kalau naik kereta itu kan kalau nggak HP-an ya tidur. Jadi ya buat apa juga kan pakai lampu baca. Jadi kayaknya daripada useless tuh mending lampu baca tuh dihilangin sekalian sih mungkin ya. Di bawah rak bagasi ini meskipun tidak ada lampu baca, tapi ada motif-motif batik ya. Ini seperti ini. Keren sih. Dan satu lagi yang berbeda dengan kereta eksekutif stainless steel generasi pertama adalah kursi ini, bagian kepalanya. Kalau di kereta eksekutif stainless steel generasi pertama tuh bantal kepalanya tuh nggak semenonjol ini. Kalau ini kan bener-bener membentuk, teman-teman, bener-bener menonjol. Yang hebat dari kereta new generation ini adalah sangat minim sekali guncangan roda. Bahkan pintu sebelah sana itu tadi itu terbuka loh, teman-teman. Tetapi keretanya tuh nggak berisik gitu loh. Jadi suaranya tuh masih redam sekali. Nggak seberisik kereta-kereta new image 2016-2017 seperti itu loh. Sampai di stasiun Surabaya Gubeng terlambat 10 menit. Harusnya jam 3.20 tapi 3.30 baru sampai. Oke, nggak apa-apa sih. Oke. Oke, sekian perjalanan saya naik kereta api Bima dari Purwokerto menuju Surabaya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.